Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ganesha Sabila dengan NIM 2514070082 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang ukuran pemusatan data. Dalam statistika yang ketiga ada modus. Modus adalah data atau nilai yang paling sering muncul atau keluar. Contohnya seperti data tunggal dilihat dari frekuensi yang paling besar. Nah, maka dari data nilai siswa tersebut kita sudah mendapatkan nilai disebut dengan X1, frekuensi dengan F1. Yang pertama ada angka 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90. Kita lihat dari frekuensi yang paling besar, yaitu nilai 50, 4, 60, 4, dan 74. Maka dari situ kita tulis nilai 60, 70, dan 80 bisa sudah menjadi modus kita. Jadi di sistem modus ini kita hanya melihat mana frekuensi yang paling besar. Nah, itulah yang disebut modus dari data tersebut. Selanjutnya kita akan menjelaskan yang kedua, yaitu modusmo. Rumus modusmo itu adalah modusmo, jadi kita harus menentukan dulu kelas modus atau FI yang paling besarnya yang mana. Rumus untuk menentukan data kelompok adalah TB ditambah K D1 per D1 tambah D2. MO itu modus. Ini modus. Dan TB ini dibaca tepi bawah kelas modus. Yang K itu panjang kelas. Nah, yang D1 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas yang sebelumnya. Seperti misalkan nilai 68 sampai 79 frekuensinya 9. Nah, jadi selisih frekuensi 4 dan yang nilai yang atas ini berapa? Jadi itu yang disebut dengan D1. Yang berikutnya D2. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas yang sesudahnya. Jadi kita lihat dari frekuensi 4 ini sesudahnya kan ada angka 6. Nah, frekuensi 6 ini adalah selisih modus sesudah angka 4 ini. Nah, kelas modus itu apa sih? Kelas modus itu adalah FI yang paling besar. Cara menentukannya, tepi bawah kelas modus dikurangi 0. 0 dapat dari mana? 0 dapat dari kelas dapat dari selisih frekuensi kelas modus dengan kelas yang sesudahnya. Karena setelah frekuensi 6 tidak ada angka lagi, jadi itu jumlah D2-nya jadi 0. Selanjutnya kita buat angka 79,5. Kenapa 79,5? Karena dia sebelum nilai 80. Jadi 79,5 ditambah 12 sama dengan 2 dibagi 2 ditambah 6. Mendapatkan hasil 79,5 ditambah 12 dikali 2 per 8. Jadi 79,5 ditambah 3 mendapatkan hasil 82,5. Jadi modus yang kita dapat dari data nilai tersebut adalah 82,5. Nah, jadi inilah nilai yang paling sering muncul dari data-data tersebut, dilihat dari frekuensi yang paling besar. Kita masuk ke contoh yang selanjutnya. Nah, ini ada data dari
sekolah dasar. Yang pertama intervalnya yaitu 21 sampai 25, 26 sampai 30, 31 sampai 35, 36 sampai 40, 41 sampai 45, 46 sampai 50. Kita lihat frekuensinya. Nilai yang pertama 2, selanjutnya 9, 8, 9, 6, 3 dan 2. Nah, di sini tentukanlah modus dari tabel berikut. Nah, dari tabel di atas, di samping diperoleh modus terletak pada kelas 31 dan 35. Kenapa 31 dan 35? Karena frekuensi yang paling besar yaitu 31 dan 35, yakni 9. Jadi kita akan mendapatkan 31 dan 35. Nah, nilai tengah-tengah dari 31 sampai 35 yaitu 30,5 dan nilai D1 atau disebut dengan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D-nya yaitu 9, antara 9 dan 6. Kita tulis 9 dan 6. Nah, 9 dan 6 ini, ketika 9 dan 6 ini kita kurangi, dapat 3. Jadi hasil tersebut adalah frekuensi sesudahnya. Sehingga modus L dan D ini dapat kita hitung dengan cara selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya dibagi D1 tambah D2 sama dengan 30,5 ditambah 5 dikali 1 per 1 tambah 3. Jadi 30,5 ditambah 1,25 sama dengan 3175. Jadi modus dari 31 dan 35 ini mendapatkan hasil 31,75. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf dan mohon dikoreksi kembali. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.